Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Indah Fitriana dengan NIM 210203588 dari kelas Piwar 2B dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurkomariah. Di sini saya akan mempresentasikan bedah regulasi. Regulasi yang saya ambil yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dagang Nomor 66 Tahun 2018 tentang ketentuan impor hasil perikanan. Oke, berikutnya penjelasan singkat mengenai regulasi ini. Yang pertama, peraturan ini ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2019 dan berlaku pada tanggal 19 Maret 2019. Yang kedua, Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang impor hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau bahan penolong industri. Hanya dapat dilakukan oleh perusahaan industri pengolahan ikan setelah mendapatkan persetujuan impor dari Menteri. Di sini tidak semua pasal berubah, berikut pasal-pasal yang telah berubah. Pada pasal pertama, disisipkan satu ayat tambahan yang berbunyi nomor identitas berusaha yang selanjutnya disingkat NIB. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Dan pada ayat 7 pada Permendak nomor 66 tahun 2018 dihilangkan di perubahan Permendak nomor 23 tahun 2019 yang berisikan verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor. Dan pada pasal 4 berisikan impor hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau bahan penolong industri. Pada ayat pertama, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan industri pengolahan ikan setelah mendapatkan persetujuan impor dari Menteri, dan pada ayat kedua, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha atau perusahaan industri pengolahan ikan setelah mendapatkan persetujuan impor dari Menteri. Pada pasal 4 ini, di regulasi lama, pada ayat pertama hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik APP dan perusahaan pemilik APU setelah mendapatkan persetujuan impor dari Menteri. Dan pada ayat kedua, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta setelah mendapatkan persetujuan impor dari Menteri. Selanjutnya pada pasal 5, berisikan permohonan persetujuan impor. Pada ayat pertama, untuk mendapatkan permohonan persetujuan impor, perusahaan industri pengolahan ikan harus melampirkan scan asli. Yang pertama, A, izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenisnya, dan kementerian teknis atau lembaga pemerintah non-kementerian atau instansi yang membidangi usaha tersebut. B, NIB yang berlaku sebagai APP. C, surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor dan tidak untuk diperdagangkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. D, rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk. Jadi, pada regulasi lama, ayat ini untuk mendapatkan permohonan persetujuan impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik APP saja. Dan pada poin B, di regulasi lama berubah dan berbunyi, APP bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong hasil perikanan. Dan ada 2 poin yang telah dihapus, berbunyi, bukti penguasaan penyimpanan berpendingin dan bukti penguasaan alat transportasi berpendingin. Itu perbedaan regulasi lama dan regulasi baru.
Dan pada ayat kedua, untuk mendapatkan permohonan persetujuan impor, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perusahaan industri pengolahan ikan harus melampirkan scan asli. A. NIB yang berlaku sebagai APU atau APP. B. Surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana penyaluran atau distribusi atau penjualan atas hasil perikanan yang akan diimpor bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai APU. C. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk. Jadi, pada ayat kedua ini, untuk mendapatkan permohonan persetujuan impor, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. Dan poinnya yang berubah hanya poin A, yaitu angka pengenal importir. Itu perbedaan antara regulasi lama dan regulasi baru. Selanjutnya pada pasal 6, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan rekomendasi secara elektronik melalui laman http://intret.kemendak.go.id. Dan pada pasal 9 berisikan permohonan perubahan persetujuan impor. Yang pertama, impor hasil perikanan wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen dan harus melampirkan hasil scan asli. A. Dokumen yang mengalami perubahan. B. Persetujuan impor. Yang kedua, importir hasil perikanan mengajukan perubahan mengenai jumlah, jenis, pos tarif atau HS, pelabuhan muat, negara asal, dan pelabuhan tujuan, dan harus melampirkan hasil scan asli. A. Persetujuan impor. B. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk. C. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk. Pada regulasi lama, ini hanya disatukan saja. Selanjutnya pada pasal 11, perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai APP dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan hasil perikanan yang telah diimpornya kepada pihak lain. Berikut ada ketentuan pasal yang dihapus. Yang pertama pasal 12, yang kedua pasal 13, yang ketiga pasal 14, yang keempat pasal 17, dan yang terakhir pasal 21 dan pasal 22. Selanjutnya pada pasal 20 disisipkan dua pasal, yakni pasal 20A dan pasal 20B, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pada pasal 20A, yang pertama, pembekuan dan pengaktifan kembali persetujuan impor dan pencabutan persetujuan impor dilakukan secara elektronik melalui laman http://intret.kemendak.go.id. Yang kedua, dalam hal terjadi keadaan memaksa, force majeure, yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pembekuan dan pengaktifan kembali persetujuan impor dan pencabutan persetujuan impor dilakukan secara manual. Jadi, pada pasal 20A ini, untuk pembekuan dan pengaktifan kembali persetujuan impor dan pencabutan persetujuan impor, itu dilakukan ada dua cara. Yang pertama, melalui online. Yang kedua, melalui offline atau secara manual. Dan pada pasal 20B berisi, dalam hal terjadi wabah, penyebaran zoonosis dan penyakit berbahaya lainnya terhadap jenis hasil perikanan tertentu di negara asal impor, hasil perikanan yang dinyatakan dilarang diimpor berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, maka persetujuan impor dinyatakan tidak berlaku untuk jenis hasil perikanan tertentu dimaksud dari negara yang terkena wabah, penyebaran zoonosis dan penyakit berbahaya lainnya.
Jadi pada pasal 20B ini, jika negara impor yang terkena wabah penyebaran zoonosis dan penyakit berbahaya, itu impornya dilarang. Dan selanjutnya, pada pasal 26 menambahkan 2 poin tentang ketentuan dalam peraturan menteri yang tidak berlaku terhadap impor hasil perikanan. Yang pertama, barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri, kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Dan yang kedua, barang untuk diolah menjadi barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.